Halo teman-teman, kembali lagi bersama Arsy Gria Arsitek di Ulas Tips Arsitektur. Jika biasanya kita membahas tentang tips-tips seputar dunia arsitektur, nah kali ini kita akan membahas yang lebih serius nih, yaitu tentang penyebab gagalnya konstruksi suatu bangunan. Seperti yang kita ketahui, konsekuensi dari kegagalan struktur bangunan selain rusaknya bangunan juga dapat mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Kegagalan dalam bangunan dapat berupa bagian bangunan yang retak, misalnya struktur beton bertulang yang mengalami kerusakan atau keretakan yang serius dan menyebabkan struktur bangunan runtuh. Ada beberapa faktor penyebab gagalnya suatu konstruksi bangunan. Yang pertama yaitu umur atau daya layan bangunan. Umur bangunan sangat berpengaruh terhadap kegagalan konstruksi bangunan, di mana jika umur konstruksi bangunan melebihi dari umur yang direncanakan, maka dapat berpotensi menyebabkan kegagalan bangunan. Hal ini diakibatkan karena tingkat kekuatan bangunan mengalami penurunan selama umurnya. Yang kedua yaitu faktor bencana alam. Nah, faktor bencana alam ini merupakan faktor yang sangat fatal dalam kegagalan konstruksi. Bencana alam seperti tsunami, badai topan, tanah longsor, ataupun gempa dan kebakaran bisa menyebabkan gagalnya suatu struktur bangunan. Oleh karena itu, sebelum kita membangun suatu bangunan, hendaknya kita merencanakan dengan baik dan menyesuaikan konteks di mana bangunan itu akan dibangun. Contohnya seperti ketika kita akan membangun bangunan di lahan yang rawan terhadap gempa, maka sebaiknya kita merencanakan pembangunan bangunan yang tahan gempa atau dengan menghindari lahan-lahan yang rawan terhadap bencana alam. Yang ketiga yaitu perawatan bangunan. Nah, perawatan bangunan ini sangat berperan penting dalam menentukan umur bangunan dan kualitas konstruksi bangunan. Perawatan bangunan berfungsi untuk mendeteksi secara dini kerusakan fisik pada suatu bangunan, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan sejak dini, serta menghindari kerusakan bangunan yang lebih buruk dan pembengkakan biaya. Yang keempat yaitu kesalahan dalam perancangan bangunan. Perancangan merupakan faktor vital yang berpengaruh dalam desain konstruksi bangunan yang akan dibangun di lapangan. Perancangan merupakan faktor vital yang berpengaruh dalam desain konstruksi bangunan yang akan dibangun di lapangan. Jika dalam perancangan bangunan pihak konsultan salah dalam memperhitungkan atau menganalisis struktur, maka akan berpengaruh terhadap kegagalan suatu bangunan. Yang kelima yaitu kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, pelaksanaan pembangunan ini merupakan proses atau tindak lanjut dari perancangan konstruksi, di mana dalam tahap pelaksanaan ini memegang peranan penting dalam kegagalan konstruksi bangunan, yang mana lebih berorientasi kepada pihak pelaksana proyek atau kontraktor. Tenaga kerja yang kurang terampil pada pekerjaan konstruksi merupakan alasan lain untuk kegagalan struktur bangunan. Untuk itu, penting bahwa pemilik, perencana maupun pelaksana proyek sepenuhnya sadar akan alasan kegagalan suatu bangunan dan melakukan semua tindakan pencegahan. Faktor penyebab yang keenam yaitu kegagalan dalam pembangunan fondasi. Banyak fondasi bangunan yang tidak direncanakan atau dirancang dan dibangun dengan baik menyesuaikan dengan lokasi tempat bangunan dibangun. Misalnya, tanahnya memiliki daya dukung yang jelek atau tidak dapat mendukung beban struktur. Nah, itu tadi beberapa penyebab atau faktor yang menyebabkan gagalnya konstruksi suatu bangunan. Nah, semoga video ini bisa menjadi wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman ya.
Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, saran, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jika teman-teman ingin berkonsultasi desain, silahkan menghubungi tim Arsy Gria Arsitek melalui kontak yang ada di deskripsi box. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya.